Baik, kalau menurut saya ya sebagai praktisi hukum, kalau melihat, belum dinyatakan lengkap atau P21 mungkin ada beberapa alasan. Mungkin butuh pendalaman, ada hal-hal yang kurang, mungkin terkait buktinya atau mungkin adanya, BAP tambahan terhadap, korban atau saksi-saksinya gitu kan, atau mungkin diperlukan lagi, saksi ahli yang membuat terang benderang permasalahan itu agar supaya bisa dinyatakan lengkap, berkas tersebut sehingga diterima oleh pihak kejaksaan. Oke, baik. Kalau menyikapi terkait masalah waktu penahanannya, kalau kita sama-sama tahu ya bahwa pasal yang dipersangkakan oleh Nikita Mirzani itu kan ada pasal, pemerasan ya, juga dijuntukan, tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nah, perlu saya sampaikan bahwa ada pengecualian masa penahanan itu, terhadap perkara-perkara tindak pidana khusus gitu. Apalagi melihat ancamannya di atas 9 tahun. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 KUHP ya, itu secara eksplisit eksplisit itu, dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 3 itu sudah disampaikan bahwa ada pengecualian khusus terkait penahanan, masa penahanan. Apabila ancaman terhadap tindak pidana yang dipersangkakan itu melebihi 9 tahun ancamannya, itu ada pengecualian. Jadi ada, eh, perpanjangan penahanan yang diminta oleh pihak penyidik kepada ketua pengadilan berdasarkan permohonannya dan bisa diperpanjang selama 30 hari ditambah lagi 30 hari. Ada yang namanya PN1 dan PN2. Itu berdasarkan penetapan dari ketua pengadilan setempat gitu. Apalagi TPPU ini kan ancamannya maksimal 20 tahun ya. Berarti di atas 9 tahun gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dalam pasal 29 KUHP itu masih bisa diperpanjang selama 60 hari ya, 30 hari PN1, 30 hari PN2. Jadi totalnya 60 hari. Enggak, yang tadi saya sampaikan bahwa ini kan, dijuntukan, TPPU-nya ya. TPPU-nya itu kan ancamannya di atas 9 tahun. Jadi penyidik masih memiliki, kewenangan untuk memperpanjang masa penahanan berdasarkan, penetapan dari ketua pengadilan setempat yang tadi saya bilang berdasarkan pasal 29 KUHP itu. Gitu. Oh iya Bang, tapi kan selama proses P19 atau pengumpulan barang bukti Bang, bisa nggak sih Mm-mm. Mirzani mengajukan hak asas tak bersalah? Gini, bagaimanapun juga sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak bisa dipandang orang itu bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap gitu. Jadi benar atau tidaknya Nikita Mirzani melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud, sebagaimana yang dilaporkan, itu kan nanti diuji dalam proses persidangan. Apakah memang benar si Nikita Mirzani melakukan perbuatan itu atau tidak gitu. Tapi dalam tahapan proses penyidikan ini masih belum bisa dia menentukan apakah benar bersalah atau tidak. Makanya tahapan proses penyidikan ini harus dilewati terlebih dahulu karena penyidik sudah memulai dengan berani menetapkan dia sebagai tersangka dalam tahapan proses penyidikan itu berarti dia harus mengakhiri penyidik ini mengakhirinya seperti apa harus segera melimpahkan berkas perkara berikut tersangkanya kepada jaksa penuntut umum agar supaya segera disidangkan. Nah, proses persidangan ini kan untuk menentukan benar enggak sih Nikita Mirzani melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang dipersangkakan. Nah, apabila tidak terpenuhi unsurnya, maka dibebaskan. Gitu. Nah, disitulah nanti apabila katakanlah sudah selesai ending dari upaya hukum yang ditempuh, apa hasilnya menyatakan tidak bersalah, berarti disitulah momen Nikita Mirzani untuk dapat menempuh upaya hukum balik dengan membuat laporan polisi, menuntut, menggugat itu haknya. Ya, batas maksimalnya sebagaimana yang tadi sampaikan di awal gitu. Jadi kalau secara aturan dalam KUHP itu waktu penahanan itu kan diatur gitu kan. Ada yang pertama 20 hari bisa diperpanjang
40 hari. Kemudian totalnya 60 hari kan gitu. Itu buat tindak pidana yang ancamannya di bawah 9 tahun gitu. Tapi kalau udah di atas 9 tahun berarti masa penahanannya bisa ditambah. Berarti 20 plus 40 ditambah 30 plus 30 gitu. Jadi ada namanya perpanjangan setelah 60 hari itu apabila tindak pidana yang dipersangkakan itu ancamannya di atas 9 tahun. Gitu apalagi ini TPPU. TPPU udah pasti di atas 10 tahun, maksimal 20 tahun. Ya namanya belum dinyatakan lengkap atau P21 berarti kan ada suatu alasan jaksa agar supaya dilengkapi oleh penyidik apa ah, hal-hal yang perlu dilengkapi itu kan nanti ada itu di dalam P19-nya itu petunjuk jaksa yang harus dilengkapi. Itu apakah perlu dilakukan pendalaman lagi, memeriksa saksi-saksi gitu kan atau butuh barang bukti yang membuat terang permasalahan itu gitu. Itu yang harus dilakukan penyidik untuk mengejar atau melengkapi petunjuk jaksa tersebut gitu. Tapi kalau misalkan waktu penahanannya sudah maksimal, katakanlah dalam hal ini sudah katakanlah sesuai dengan yang diatur dalam KUHP sebagaimana di dalam pasal 29 ayat 1 atau ayat 3 itu sudah diperpanjang selama 60 hari, 30 plus 30. Ya kalau misalkan penyidik masih belum bisa mentahap duakan atau berkas itu belum dinyatakan lengkap atau P21, berarti harus dikeluarkan itu demi hukum. Gitu. Nikita Mirzani harus dikeluarkan demi hukum. Ya intinya namanya proses penyidikan ini kan diatur kan dalam hukum acara sebagaimana diatur dalam KUHP. Intinya pokoknya yang saya sampaikan bahwa apabila penyidik ini melakukan penahanan di mana waktu penahanannya sudah melampaui batas yang diatur dalam undang-undang, berarti menjadi kewajiban hukum si penyidik untuk melepaskan si Nikita Mirzani gitu. Pokoknya kalau sudah melewati batas waktu sebagaimana yang tadi saya sampaikan, terus tidak dinyatakan lengkap berkas tersebut, ya harus dikeluarkan gitu. Terkait apa ini Rekaman suara, Bang. Rekaman. rekaman suara ya, Iya, yang diambil tanpa izin, iya betul. terus disebarluaskan ke publik, Iya betul, Pak. sehingga ada pihak yang dirugikan. Iya, Yang pastinya sesuai dengan Undang-Undang ITE ya, apabila kita melakukan perekaman ya suara mengambil dokumentasi elektronik tanpa izin ya, pihak yang diambil rekaman tersebut itu sudah menjadi perbuatan melawan hukum. Jadi ada diatur di dalam Undang-Undang ITE, itu bisa dipidana itu. Jadi intinya menyebarluaskan dokumen elektronik dalam hal ini rekaman suara tanpa izin itu bisa dipidana dan orang yang merasa dirugikan dia punya hak untuk membuat laporan polisi. Kalau sebagai seorang lawyer itu kan pasti cepat menyikapi sebuah permasalahan ya. Apabila memang ada cukup bukti atau adanya bukti permulaannya. Setiap orang yang merasa dirugikan dia punya hak untuk membuat laporan polisi gitu. Gitu. Jadi itu kalau menurut saya itu langkah yang tepat gitu. Jadi jangan menunda-nunda kalau kita sebagai seorang lawyer melihat nih ada indikasi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan kerugian kliennya, ya kita harus tepat tanggap menyikapinya. Dengan membuat laporan polisi itu sangat tepat yang dilakukan lawyernya Nikita Mirzani kalau menurut saya ya. Kalau terkait merekam suara tanpa izin ya, sesuai dengan pasal ITE, kalau nggak salah di pasal 31 junto 45 Undang-Undang ITE itu kalau nggak salah ancamannya 10 tahunan. Itu pokoknya di atas 5 tahun lah. Kalau saya nggak salah ya. Gitu. Sebenarnya kalau saya melihat ya, penyidik itu kan harus netral ya. Juga harus objektif gitu. Di mana ada masyarakat dia merasa dirugikan sehingga menempuh upaya hukum dengan membuat laporan polisi. Tujuan hukum sendiri itu kan dia tujuannya itu kan untuk masyarakat yang dirugikan kan mendapatkan keadilan, ya toh, kepastian juga kemanfaatan gitu. Jadi kalau misalkan penyidik sudah menerima laporan dan sudah ada bukti yang disajikan, dia harus cepat tanggap juga gitu. Karena kedudukan hukum masyarakat itu kan sama gitu, equality of the law gitu kan, equality before the law gitu. Jadi intinya kedudukan masyarakat ini semuanya sama gitu, nggak mandang
mau itu kaya, mau itu miskin gitu kan. Tapi ya sebenarnya masyarakat juga tahu lah ya. Sekarang teknologi tinggi apa canggih ya. Tahulah melalui media sosial proses penegakan hukum itu seperti apa gitu. Jadi sudah bisa menyimpulkan gitu. Ya intinya begini, setiap proses perkara yang ditanganin di kepolisian itu, tentunya penyidik itu kan dia harus menjalankan ya toh tupoksinya sebagaimana eh, ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Makanya setiap permasalahan apabila memang sudah diproses, sudah ditindaklanjuti dan sudah ditemukan unsur-unsurnya itu, maka menjadi kewajiban hukum penyidik itu kan untuk segera apa menindaklanjuti dengan menetapkan tersangka. Kalau syarat subjektif objektifnya terpenuhi bisa dilakukan penangkapan penahanan, segera melengkapi berkas perkara, segera koordinasi sama pihak jaksa setempat agar supaya segera P21 terus kemudian dilakukan pendakwaan, penuntutan dan diputus. Kira-kira seperti itu. Intinya setiap perkara yang sudah ditanganin di kepolisian dan pihak penyidik sudah melihat ada indikasi tidak pidana sesuai dengan fakta dan bukti sudah ditemukan unsurnya, ya segera harus menindaklanjuti gitu. Jadi tidak boleh dibiarkan begitu saja karena bagaimanapun juga penyidik ini kan sebagai aparat penegak hukum itu kan fungsinya jelas dia kan, fungsinya jelas gitu. Intinya yang tadi saya sampaikan, pokoknya setiap perkara yang dilaporkan ke pihak kepolisian di mana berpotensi pidana dan unsurnya terpenuhi, maka segera ditindaklanjuti. Kalau misalkan katakanlah ancamannya pasal sebagaimana yang dilaporkan melebihi atau di atas 5 tahun, berarti kan bisa dilakukan penangkapan atau penahanan, gitu kan? Berarti menjadi kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan atau penahanan gitu dan segera menindaklanjuti gitu. Terlepas permasalahan yang satu sudah selesai, kan ada permasalahan yang lain yang belum terselesaikan. Itu makanya menjadi kewajiban hukum penyidik untuk segera menindaklanjuti proses itu sebagaimana mestinya. Ya intinya harus memaksimalkan pembelaannya kan gitu. Kalau misalkan katakanlah sini kita Miryani ini tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang disangkakan, berarti kan harus memaksimalkan pembelaan di dalam pengadilan. Karena kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah ditangkap, ditahan, kan nggak bakal bisa pembelaan itu dilakukan di penyidikan, proses penyidikan ini. Finalnya di pengadilan, itu kan. Jadi kalau di pengadilan itu kan intinya kan butuh ini apa pembuktian secara material gitu. Jadi harus bisa dibuktikan apa yang menjadi perbuatannya, benar nggak yang dipersangkakan oleh si korban atau pelapor itu. Maka tugas si lawyernya Nikita Miryani harus memaksimalkan pembelaan di pengadilan untuk kepentingan kliennya sendiri, gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.